Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah agresi militer Belanda pertama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sejarah Indonesia 3. Baiklah, materi pembahasan yang saya akan bahas pada video kali ini, yang pertama ada latar belakang agresi militer Belanda pertama. Yang kedua ada jalannya peristiwa agresi militer ini. Yang ketiga, lokasi dan tujuan dilaksanakannya agresi militer ini. Dan yang terakhir adalah dampak dari agresi militer Belanda pertama ini. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu latar belakang terjadinya agresi militer Belanda pertama ini. Diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda mengalami jalan buntu. Kedua belah pihak telah mengaku melakukan pelanggaran-pelanggaran dan masing-masing pihak bersikukuh atas interpretasi di atas isi perjanjian Linggarjati. Mereka saling tidak percaya satu sama lain terhadap pelaksanaan perjanjian itu. Berbagai aksi kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Belanda diterima oleh pihak Indonesia yang terjadi di berbagai tempat yang membuat suasana pada waktu itu tidak kondusif. Pihak Belanda secara terang-terangan mengirimkan tentara ke Indonesia dengan dalih keamanan dan berupaya meyakinkan pihak internasional bahwa yang terjadi di antara Belanda dan Indonesia hanyalah urusan dalam negeri, sehingga kegiatan yang dilakukan Belanda mengirimkan tentara itu tidak dianggap seperti agresi terhadap negara yang berdaulat. Adapun tuntutan pihak Belanda untuk menyerang Indonesia, yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan federasi, di mana pembentukan ini bertujuan untuk menguasai wilayah Republik Indonesia. Maka dari itu dibentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat. Dengan dibentuknya RIS ini, maka Republik Indonesia ditiadakan. Yang kedua adalah pembentukan pasukan keamanan bersama, yang dimana pasukan ini akan masuk ke daerah-daerah di Republik Indonesia. Dari dua alasan tersebut, diambillah kesimpulan bahwa pihak Belanda ingin membuat negara boneka serta ingin kembali menguasai Republik Indonesia. Dan dengan itu, maka pihak Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati dengan pihak Indonesia. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu pelaksanaan agresi militer Belanda pertama. Yang pertama yaitu konferensi pers yang diadakan pada 20 Juli. Dilanjutkan dengan serangan di beberapa daerah di Indonesia pada 21 Juli. Serangan agresi militer Belanda pertama ini dilakukan di daerah Republik Indonesia di beberapa tempat, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bagian Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah pantai utara, sedangkan di Jawa Timur, mereka menguasai tempat-tempat atau daerah yang memiliki pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Sedangkan di Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau. Pada agresi militer Belanda pertama ini, Belanda mengerahkan pasukan khususnya. Dari agresi militer tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Belanda berhasil menguasai daerah-daerah vital atau daerah-daerah yang memiliki penghasilan yang baik untuk kebutuhan daerahnya atau memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Daerah yang sangat penting bagi Republik Indonesia seperti pertambangan, perkebunan, serta pelabuhan. Lokasi dan tujuan dari agresi militer Belanda ini. Yang pertama, lokasi. Lokasi serangan yang diluncurkan
menghancurkan pihak Belanda ke Indonesia, yaitu Belanda menerobos beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta bagian Sumatera. Dan pihak tentara Belanda telah meluncurkan serangan tersebut pada tanggal 21 Juli malam. Di beberapa tempat seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, mereka berfokuskan kepada pabrik-pabrik gula serta perkebunan untuk mengambil alih tempat tersebut. Adapun tujuan utama dari agresi militer Belanda pertama ini yaitu Indonesia ingin merebut kembali wilayah perkebunan yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta penghasilan minyak yang telah direbut oleh pihak Belanda. Adapun tujuan dari agresi militer ini yang bisa kita lihat dari beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang politik. Agresi militer ini bertujuan untuk mengepung wilayah ibu kota Republik Indonesia dan ingin menghilangkan de facto yang ada di Republik Indonesia ini dengan menghapuskan RI dari peta. Yang kedua dari bidang ekonominya. Belanda ingin menguasai daerah-daerah penting yang meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, dan bagian Sumatera yang memiliki penghasilan pangan yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Serta di bagian Sumatera, daerah tersebut memiliki penghasilan pertambangan serta perkebunan yang sangat bagus. Yang ketiga yaitu di bidang militer. Belanda ingin menghapuskan TNI atau TKR yang sudah ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu dampak dari agresi militer Belanda pertama ini. Pemerintahan India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membicarakan serangan Belanda pada waktu itu. Dan pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ini menyerukan agar pada tanggal 4 Agustus kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia menghentikan tembak-menembak, dan atas usul Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB juga membentuk Komisi 3 yang terdiri dari 3 negara. Komisi 3 negara. Tugas Komisi 3 negara ini untuk mengawasi gencatan senjata yang terjadi antara Belanda dan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard, sedangkan Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zenland. Komisi ini baru dimulai atau diperkerjakan pada Oktober 1947 yang lebih dikenal di Indonesia. Adapun PBB kini terlibat langsung dalam konflik tersebut. Suatu keterlibatan akhirnya menjebak pihak Belanda pada posisi diplomatik yang sulit. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik Indonesia di dalam PBB, di mana Uni Soviet di situ juga memberikan dukungan terhadap Indonesia. Adapun 4 tugas utama dari Komisi 3 Negara. Yang pertama, menguasai dengan cara langsung menghentikan tembak-menembak yang sesuai dengan resolusi PBB. Yang kedua, menjadikan penengah antara konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, memasang patok-patok wilayah atau status duo yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, mempertemukan kembali pihak Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Adapun dampak negatif dari agresi militer Belanda pertama ini untuk Indonesia, yang pertama, dari sekitar 500.000 kekuatan militer Indonesia, lebih dari 150.000 pasukan dalam pihak Indonesia ini tewas dalam operasi agresi militer ini. Yang kedua, korban bukan hanya dari militer saja, tetapi banyak warga sipil yang menjadi korban dalam pertempuran agresi ini. Yang ketiga,
ketiga yaitu serangan Belanda ini juga berdampak pada bidang ekonomi yang membuat semakin buruknya ekonomi Indonesia, dan ditambah lagi dengan biaya-biaya perang yang dibutuhkan pada saat itu. Yang keempat yaitu wilayah Republik Indonesia semakin sempit setelah beberapa daerah bisa dikuasain oleh Belanda. Yang kelima yaitu kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini dan pejuang lainnya semakin terjepit atau semakin tidak berdaya. Yang terakhir yaitu stabilitas pemerintahan dan politik di Indonesia terganggu karena terjadinya agresi militer Belanda ini. Dampak agresi ini terhadap pihak Belanda, yang pertama dampak positifnya yaitu operasi produk bagi Belanda adalah menguasai daerah penting di Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa bagian di Sumatera. Selain itu, Belanda juga melemahkan kekuatan militer di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu adanya reaksi penentangan terhadap Belanda dari pihak internasional sehingga kurangnya dukungan yang didapat oleh pihak Belanda. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai agresi militer Belanda pertama ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam mengerjakan tugas atau sebagai referensi teman-teman dalam belajar mengenai agresi militer Belanda pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!